حياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله إله واحدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فقال عز من قائل في كتابه العزيز: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. صدق الله العظيم وقد بلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. المكرمون para alim ulama as-satid wal hujjaj, tokoh masyarakat, sesepuh yang hadir pada malam ini yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran hari. Saya di rumah 3 hari. Saya sama sakitnya sama kayak Bang Rob. Yang saya muliakan. Dan juga terkhusus sahibul musibah, keluarga besarnya, dari keluarga almarhum sebulan sebelum dia meninggal, Bapak Muhammad Romli. Jangan heran kalau mati. Kenapa saya pakai Muhammad? Udah tasakur, udah tahu. Nama beliau udah pakai Muhammad. Ya, dulu waktu di masjid rame-rame kita tahu kota sebulan ya di mesnya pakai Muhammad kan? Ya dulu kalau ngomong dulu seperti ini ya, pasang-pasangnya pakai Muhammad Romli bin Hadi Isnin. Ini pakai Muhammad udah namanya. Ya. Karena setiap jadi orang kalau yang kayak pakai tidak nama Muhammad, ngajar mereka TikToknya akan di Romli, di Bapak Romli, mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bapak-bapak yang hadir malam ini di malam takziah yang ke-7 yang saya hormati dan muliakan, dan insya Allah semuanya selalu diberkahi Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara, di malam ke-7, malam di mana almarhum wal maghfurlah Bang Muhammad Romli meninggalkan kita. Ya. Dan perlu saudara-saudara pahami dan ketahui, ini Bang Haji Romli, Bang Muhammad Romli ini ya amat sangat sayang, cinta, hormat, takzim sama ulama. Dan dia kagak beda-bedain ulama mana. Kalau itu guru dia, ulama-ulama yang lain pun dia takzim. Habaib, zuriyah Nabi dia takzim. Ulama-ulama termasuk diri saya. Emang dia demen banget. Ya, dia senang sama ulama. Saya pertama ingin sampaikan permohonan maaf dan bisa takziah langsung melihat beliau karena kesibukan saya dan tidak dapat izin saya di kampus karena ada acara khusus yang gak bisa saya tinggalkan. Tapi saya sampaikan pesan salam saya kemarin. Tetapi pun saya gak bisa hadir, maka saya sholat doa bersama 20 dosen, guru besar, dan 100 mahasiswa saya boyong untuk sholat doa buat almarhum Muhammad Romli. Bayangkan saudara, ya bayangkan doa itu disolatin para guru besar, ulama-ulama. Ya kan, saya sholat doa khusus untuk beliau. Saya gak bisa hadir melihat jenazahnya, tapi saya sholatkan doa untuk beliau. Saudara, siang tadi habis ngisi maulid saya terlelap tidur, habis bikin buka baca kitab begitu, saya bangun doa kitab, saya tidur diimpin, didatengin Bang Romli. Masya Allah. Dia senyum melihat saya. Kalau kata dia saya mau kemarin dia tahu ini. Dia senyum melihat saya. Allah kirim. Ini bukan ngomong cerita Pak. Karena Bang Romli memang dekat sama saya. Salah satu gurunya yang dia dekat. Ya. Masya Allah. Bahkan kalau ngaji dia nggak pernah namanya absen. Kalaupun absen dia karena sakit. Ujroh apa namanya? Ada ininya rusoh. Ya, rusoh. Dia hadir langsung. Bahkan sampai dia pernah bicara, Kiai, kalau saya ada taklim
nggak bisa hadir, itu lantaran kayak sakit saya. Tapi saya biar bagaimanapun kalau bisa jalan untuk hadir taklim, saya taklim kiai. Itu Bang Romli. Masya Allah, luar biasa. Termasuk abang-abangnya itu, adik-adiknya aktif ngaji taklim. Makanya salah satu bekal yang nanti bakal menyelamatkan kita di samping rajin kita ibadah kepada Allah, tapi juga ada rasa mahabbah pada ahli Quran. Ini penting. Makanya untuk bisa menilai diri kita baik atau tidak, ukurnya gampang sebenarnya. Kan ente sering dengar tuh, Nabi ngomong, kata Nabi kalau ada orang yang meninggal dunia, maka sang imam tadi memberikan kesaksian kepada si jenazah tadi. Kaifa hadza hadhil bait min ahli khair, kan begitu. Bagaimana? Apakah ini jenazah ada termasuk orang yang baik-baik? Itu perintah Nabi itu. Ya, kita nggak bisa mendeteksi dia baik apa kagak kembali kepada kolbunya, betul. Tapi ini perintah Nabi. Nabi mengatakan husnudon saja, kalau dia Muslim 5 waktu baru ditinggal, saksikan bahwa dia orang baik. Tapi kalau emang nyata-nyata dia baik, maka lidah kita nggak bakal keluh ucapin khair, betul. Kan ada juga tuh, ada preman Muslim mati, ada pernah ke masjid, sholatin di masjid, imamnya bilang, al-hadal bait min ahlul khair, yang baik belum ngomong khair, masa dia preman mati, ragu-ragu dia, betul. Tapi ini almarhum Bang Romli ini, Muhammad Romli, ini memang orang baik. Kenapa? Karena mahabbahnya kepada ulama. Dan ini bisa terdeteksi. Saya ambil kalamnya Al-Imam Bakir rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar. Ente kenal Imam Bakir? Bakir kenal Bakir? Bakir mana? Bang Ojek. Di ulama sendiri. Oh, Imam Bakir rahimahullah ta'ala itu pernah mengungkapkan, kata Imam Bakir apa? Dalam kalamnya, idza aradta an ta'lam anna fika khair, apabila engkau ingin mengetahui, mendeteksi di dalam dirimu ada kebaikan atau tidak, dan Allah akan sayang sama kamu atau tidak, Allah berikan kebaikan kamu atau tidak, untuk bisa mendeteksi itu, kata Imam Bakir, fanzur ila qalbi, maka pandang dan lihat ke dalam hati. Apa yang kita lihat, apa yang kita pandang, apa yang kita rasakan. Fa'in kana yuhibbu ahla ta'atillah, al-ulama. Jika di dalam hatimu ada rasa mahabbah dan cinta kepada ulama, cinta kepada orang-orang ahli ta'at, orang-orang soleh, dia senang hatinya, demen sama ulama, demen sama zuriyah Nabi, cintanya luar biasa. Mahabbah. Wa yabghudhu ahla maksiat, lalu dia benci sama pelaku-pelaku maksiat. Artinya benci akan sifat perbuatan orang itu, bukan orangnya yang dia benci, sifatnya yang jelek, melakukan maksiat. Jika itu ada di dalam hatimu, maka kata Imam Bakir, di dalam dirimu itu ada kebaikan. Maka dirimu itu ada kebaikan, kata Imam Bakir. Fabika khair wallahu yuhibbu, dan Allah cinta kamu. Salah satunya almarhum demen banget sama ulama, saudara, demen banget sama dia, demen banget sama orang-orang soleh. Ente belum bisa jadi orang soleh, demen aja dulu deh, demen dulu. Jadi kadang-kadang orang soleh digedebak, ente orang soleh, betul? Ente belum bisa jadi kayak Ustadz Farid, demen dulu aja sama Ustadz Farid. Demen aja dulu deh, demen dulu. Ustadz Farid ke masjid, ente demen banget, ya Allah Ustadz Farid, demen banget sama ente. Kesolehan ente yang luar biasa, ilmu ente. Kita belum bisa kayak ini, demen aja dulu, demen dulu deh. Ini demen kagak, sholat kagak, betul? Ada yang begitu? Banyak. Ngomong orang sholat, betul? Kerjaan lu begitu? Masya Allah, saudara. Lihat Bang Romli almarhum, cinta banget sama ulama, sayang banget sama ulama. Ini satu bekal dia. Pantas kalau dia udah kagak ada, ulama-ulama semua mendoain, guru-guru besar, profesor-profesor, bayangkan
Saya ngomong, bro, ini jamaah saya yang cinta sama ulama. Beliau wafat hari ini. Maka saya mohon nanti kita sholat gaib. Siap, Kiai. Seorang ulama-ulama besar, bro, nyolatin goib. Bang Rom, ya, karena cintanya ulama dibuktikan nama Allah. Sampai akhirnya ulama-ulama juga yang nyolatin dia. Walaupun nggak tohir disolatkan secara goib, disolatkan doa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Pantas kalau Bang Romli almarhum tadi senyum sama saya. Allah. Dalam mimpi saya datang dia duduk, cuma ada ngomong doang, senyum aja, tawa doang. Sebagaimana saya jumpai tawanya dia kalau saya ngajar, kalau saya lagi guyonin dia tawa. Begitulah tawanya. Allah Karim, luar biasa. Jadi jelas orang yang cinta sama ulama, dekat sama ulama, cinta sama orang soleh, maka dia termasuk orang baik dan Allah cinta sama dia. Kalau Allah udah turunkan cinta, masya Allah. Tapi sebaliknya saudara, wa idza kana yuhibbu ahla maksiati, jika di dalam hatimu ada rasa cinta sama pelaku-pelaku maksiat, sama orang-orang yang maksiat, ente demen banget, ente temenin tuh kemaksiatannya, ente deketin kemaksiatannya, bahkan ente bantuin dia berbuat maksiat. Wa yabghudu ahla ta'atillah, dan hatimu benci sama pelaku-pelaku soleh, orang-orang soleh, ahli taat. Kamu benci, falaisa bika khair, sudah pasti hatimu, kamu tidak ada kebaikan sedikit pun dalam dirimu. Kamu disebut orang jahat, bukan orang baik. Kalau kamu udah gak ada kebaikan, falaisa bika khair, wallahu yabghudu, dan Allah amat sangat benci dan murka kepada kamu. Kalau Allah udah murka, jangan ente masuk surga, nyium baunya surga pun gak dikasih sama Allah. Masya Allah, saudara. Ini penting untuk diingetin kita, betul? Betul. Jadi yang begini-begini ini ingetin kita, saudara. Kita hidup agak bakal lama, betul? Agak bakal lama. Ya, kalau ente mau ngeliat di perjalanan Bang Haji Romli di Bang Romli ya, ya ngojek apa jam ngomong saya kalau ngojek datang waktu kiai saya mampir ke masjid tuh cakapnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi bawa sewa, buat sewa tidak ke bawahnya ke masjid. Datang ke masjid. Cerita sama saya, betul. Betul. Luar biasa. Coba ente bisa begitu, belum tentu. Ini kita tiru nih. Kita tiru panggilan Allah, hayya 'alas shalah. Lagi bawa bini orang, dia mampirin ke masjid. Bini orang dia bawa ke masjid. Salah ya.